Terima kasih waktu dan kesempatannya yang diberikan Bu Indri, dan terima kasih pula undangan yang diberikan oleh Atmajaya Public Policy Forum. Suatu kehormatan saya bisa diskusi dan sharing hasil riset sederhana saya terkait dengan kelas menang. Ini saya izin share screen ya Bu ya? Boleh, monggo. Mungkin lebih cepat kalau dari Mas langsung. Ya, siap. Uh, Baik. Apa sudah kelihatan screen saya? Sudah, Mas. Sudah ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Dan dalam kesempatan ini saya akan mendiskusikan bagaimana relasi kelas menengah dan juga kebangkitan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya mungkin akan lebih banyak melengkapi yang disampaikan oleh Pak Martin sebelumnya, dan juga bagaimana kita melihat secara historis ya, secara politis sebenarnya kelas menengah itu eh, sejak dari mana terkait dengan masalah politik dan demokrasi. Nah, saya mungkin juga sedikit mengulang tadi yang disampaikan oleh Pak Martin ya. Jadi memang kalau kita kita lihat secara fondasi teori maupun fondasi empiris, kelas menengah ini lebih banyak soal income dan juga pengeluaran. Jadi kalau kita lihat memang misalnya kalau kita baca yang paling real, kelas menengah itu adalah kelompok masyarakat yang itu memiliki rentang pendapatan mulai dari 1 juta hingga 20 juta per bulan secara ekonomi. Namun tentu saja kalau masalah ekonomi tidak cukup untuk membahas kelas menengah ya, rekan-rekan semua. Jadi di sini juga kita perlu melihat indikator lain, variabel lain. Misalnya soal keterkaitan dengan sosial media. Karena kita sekarang sudah memasuki era digital, tentu sosial media menjadi hal yang tidak bisa kita lepaskan dari genggaman tangan. Jadi kita bisa menyimak bahwa akses terhadap sosmed itu 6 sampai 8 jam per hari kalau kita bisa lihat ya. Jadi kelas menengah itu tidak lepas dari gawai dan juga aplikasi untuk bisa mengakses apapun. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata dari secara ekonomi dan juga keterkaitan secara digital, membentuk kelompok masyarakat ini juga memiliki kepedulian dan keterikatan. Namun di sini kita juga perlu melihat pula bahwa keterikatan mereka bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya memang di sini faktor kepentingan, faktor pragmatisme tujuan itu menjadi hal penting secara politis ya. Kalau kita bisa melihat nanti elaborasi kelas menengah ke depan. Nah, kalau kita kembali ke konsep klasik soal demokratisasi dan juga politik partisipasi, tentu kita harus mendasari pada dua konsep ini. Misalnya yang tadi Pak Martin juga sempat singgung ya soal bourgeoisie. Jadi ada dua konsep klasik, misalnya no bourgeois, no democracy misalnya, karena kita bisa melihat bahwa kelas menengah itu bagian dari kelompok kritis yang itu mengakhiri feodalisme dan aristokrasi di era abad pertengahan di Eropa sana ya, atau mungkin di Amerika Utara ya rekan-rekan ya. Jadi itu yang memunculkan revolusi industri, dan di mana itu kelas menengah menjadi kunci motornya. Dan yang kedua adalah no taxation without representation. Jadi karena kelas menengah ini adalah kelas ekonomi dan mereka mempunyai instrumen pajak untuk bisa menekan negara, maka tuntutan akan representasi dan akuntabilitas itu menjadi hal yang mutlak mereka sampaikan. Jadi dua hal ini yang menjadi dasar klasik ya, mengapa dengan modal ekonomi yang kelas menengah punya, dengan membayar pajak atau mungkin dengan berkontribusi lebih pada sektor ekonomi baik formal maupun informal, itu yang menjadi uh, menjadi dasar politik mengapa kelas menengah kemudian terjun dalam demokrasi rekan-rekan semua. Nah, kalau kita kemudian uh, balik ke
konteks saat ini ya, di mana kita tadi sudah memasuki era digital dan kita tidak lepas dari gawai, kita perlu melihat bahwa sekarang ini masalah memilih, masalah datang ke TPS yang barusan kita lakukan tanggal 7 kemarin itu tidaklah menjadi konsep paling utama dalam partisipasi ya. Karena ada sosial media yang kita gunakan sekarang, justru konsep buzzing atau kita memviralkan suatu isu itu menjadi hal yang sering kita lakukan di sosial media. Artinya partisipasi kita bukan sekedar memilih di TPS, tapi lebih dari itu di dalam konteks klasik ini. Dan yang kedua, karena kita saling terkoneksi dengan sosial media, maka kita kemudian ekspresinya beragam. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ikutan petisi daring, Ceng.org misalnya, atau kitabisa.com melalui crowdfunding, atau mungkin yang terbaru gerakan tagar ya, yang misalnya peringatan darurat, atau mungkin kawal konstitusi yang sempat viral beberapa bulan lalu. Jadi memang sekarang ini konsep modern tentang demokrasi kelas menengah lebih banyak dilakukan secara digital, teman-teman. Tapi tetap basis ekonomi itu yang menjadi kuncinya ya, karena dengan menguasai aset ekonomi atau mungkin menggunakan dasar ekonomi, maka kelas menengah itu bisa bisa berpartisipasi lebih untuk di ruang publik, rekan-rekan semua. Nah, seperti tadi yang saya sempat singgung di awal ya, kita perlu juga melihat bagaimana lini masa peranan kelas menengah dalam demokratisasi di Indonesia ya. Jadi tadi benar bahwa kita butuh ada semacam klaster intelektual ya, klaster pelajar. Dan dari masa prakemerdekaan hingga sekarang itu klaster pelajar itu menjadi hal yang tidak bisa kita elakkan. Jadi munculnya kelompok-kelompok kelas menengah yang kuat secara ekonomi juga kemudian melahirkan kelompok terpelajar yang kita bisa lihat dari masa ke masa ya rekan-rekan, misalnya ada kelompok yang kemudian mempopulerkan Sumpah Pemuda, kemudian di pasca kemerdekaan kita kemudian ada yang mempopulerkan demokrasi parlementer, dan di Orde Baru berkuasa kita punya golongan karya. Jadi kalau kita bisa lihat secara lebih rinci ya, golongan karya kan di era Orde Baru bukan partai, tapi kelompok fungsional yang terdiri dari berbagai macam masyarakat sipil, atau dalam ini kelompok-kelompok kekaryaan ya istilahnya Orde Baru. Yang itu tujuannya untuk menopang stabilitas. Nah, disitulah kemudian di era transisi Orde Lama ke Orde Baru, kita bisa melihat bagaimana kelas menengah yang dulunya kritis dan menjaga jarak dengan negara atau dengan pemerintahan di era Orde Lama, kemudian di Orde Baru diubah menjadi kekuatan penopang negara dengan munculnya golongan karya. Jadi titik transisi ini juga penting bisa kita lihat ya bagaimana pada akhirnya kelompok kelas menengah di Indonesia yang awalnya itu independen kemudian menjadi dependen atau tergantung dengan negara. Nah, pasca Orde Baru kita bisa melihat bahwa kelompok kelompok kritis ini kemudian juga tumbang atau menumbangkan Orde Baru. Misalnya kita bisa melihat adanya uh, di tahun 98 ya, yang kemudian menarikan gerakan informasi, dan kemudian di tahun 2010 hingga sekarang kita bisa melihat bagaimana gerakan advokasi sipil itu juga cukup viral di masyarakat. Misalnya kalau kita lihat di tahun-tahun 2010-an awal itu ada gerakan Koin Cinta untuk Berita, atau mungkin gerakan 1 juta Facebooker pendukung KPK saat itu. Jadi memang kita bisa melihat adanya penggunaan sosial media itu yang akhirnya juga melahirkan kembali ya kelas menengah yang dulunya sempat tergantung dengan negara, namun kini sudah mulai independen dengan adanya keberadaan sosial media, rekan-rekan. Nah, tentu kalau kita bicara tantangan menjadi hal yang paling penting pula untuk kita bicarakan ya. Karena kita bisa melihat kalau di kasusnya Amerika Utara atau Eropa atau negara-negara maju lainnya kan kelas menengah itu kelas independen, kelas yang itu tidak terikat dengan negara. Di Indonesia, posisi kelas menengah itu antara mereka itu terpusat pada circle elit atau mereka mendukung status quo. Artinya yang kita bisa baca, kelas menengah ini tidak tampil independen sebagai kelas yang mampu menekan atau menjadi kelompok kepentingan ya rekan-rekan, tapi justru ada yang
bertindak sebagai bagian dari oligarki misalnya, yang itu mereka tidak tidak mendukung perubahan politik secara eh, besar, namun lebih pada mendukung status quo. Nah, ini soal yang kenaikan pajak ini kita bisa melihat akhirnya direvisi ya. Cuman yang perlu kita lihat adalah karena sekarang ini kita mengalami penurunan kelas menengah berdasarkan berbagai macam laporan terbaru. Ini yang membuat akhirnya kelas menengah kita juga fluktuatif yang awalnya tadi kita sebut menjadi kelas kritis karena sosial media, namun karena kita menghadapi penurunan kelas menengah disebabkan karena deindustrialisasi dan juga kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, maka kemudian kita menjadi permisif dengan bansos dari negara. Jadi inilah yang perlu kita garis bawahi rekan-rekan ya, bahwa posisi kelas menengah kita itu tidaklah makin kuat, tapi cenderung fluktuatif antara lemah, kuat dalam beberapa dekade terakhir. Nah, tentu kalau kita melihat kelas menengah, kita juga perlu melihat siapa sih yang Hanya menjadi 4 menit lagi ya, Mas. oh, oh ya, Maaf. terima kasih remindernya Bu Indri. Nah, tentu kalau kita melihat siapa sih yang menjadi anggota terbesar kelas menengah, tentu yang paling besar kita garis bawahi adalah kelompok anak muda ya, atau dalam hal ini kelompok milenial dan Gen Z. Namun saya lebih fokus ke Gen Z aja. Jadi yang perlu kita lihat sebenarnya posisi kelas menengah yang didominasi anak muda ini juga juga terbelah ya antara mereka yang masih memikirkan masalah biaya hidup atau mereka yang sudah mendekati isu-isu modern yang juga dialami oleh masyarakat global, misalnya perubahan iklim, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Artinya, posisi kesadaran politik kelas menengah kita yang didominasi oleh uh, kelompok muda itu juga artinya terbelah opininya. Sehingga kalau kita bisa baca, tidaklah menjurus pada satu isu ya. Namun yang perlu kita lihat secara gamblang bagaimana fondasi ekonomi kita yang masih informal ini yang menjadi concern utama mengapa kelas menengah kita lebih banyak pragmatis untuk bisa bertahan hidup atau dalam hal ini mencukupi biaya hidup yang itu menjadi juga masalah politis kemudian hari. Dan sama ketika saya juga mengutip indikator dalam persepsi opini, kita bisa melihat bahwa masalah-masalah politik yang dihadapi kelas menengah itu lebih pada masalah yang sifatnya real ya, masalah kebutuhan pokok, kemiskinan, lapangan kerja, daripada hal-hal yang lebih makro misalnya korupsi, kemudian UMKM, dan lain sebagainya. Artinya kita bisa membaca bahwa uh, masalah politik bagi kelas menengah itu adalah masalah real, masalah yang sering dihadapi di masyarakat, di seharian. Jadi inilah yang perlu kita lihat ya teman-teman. Jadi tidak dalam masalah ideologi, tapi masalah yang sifatnya melekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tantangannya kalau kita bisa melihat bagaimana sekarang ini eh, kelompok-kelompok kritis kelas menengah juga sekarang makin menurun ya karena ada yang kemudian direkrut menjadi bagian pemerintahan atau mungkin dibungkam karena masalah kritik mereka di sosial media dan juga kalau kita melihat secara organisatoris di level NGO misalnya masalah pendanaan juga masalah yang penting karena disinilah kita bisa melihat ada yang fokus terhadap isunya, ada yang kemudian masih ambigu karena donornya tidak stabil. Yang kedua, orientasi pegiat kelompok masyarakat sipil atau dalam ini elemen kelas menengah itu lebih condong menjadi semacam relawan politik atau tim sukses sehingga menjadikan kelompok kelas menengah sebagai kelompok independen dalam politik kemudian menjadi berkurang. Nah, ini sebagai enabler, saya mungkin cepat saja ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat dampak sosial media itu ada dua tipe, ada yang positif dan negatif. Nah, ini yang menjadi uh, titik fokusnya bagaimana kita bisa melihat demokrasi kita tidaklah menjadi demokrasi yang full, tapi masih dalam demokrasi yang cacat ya. Kalau kita bisa melihat. Jadi sosial media itu yang tadi kita lihat ada yang plus dan minus, tapi tidak menyumbang kuat terhadap demokrasi kita. Kesimpulan, mungkin yang kita bisa melihat posisi kelas menengah kita dalam demokrasi masih fluktuatif ya, karena dinamika sosial yang kita masih stagnan dan ketimpangan masih
masih menjadi problem kita ya. Kita masih menghadapi ekonomi yang struktural sehingga posisi kelas menengah itu juga terombang-ambing antara mereka yang mau idealis atau pragmatis. Dan ketiga, posisi masyarakat sipil yang harusnya juga menjadi kelompok independen, kelompok terpelajar, justru ini tidaklah kuat seperti halnya di era-era 98 dan seterusnya. Ah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tepat saya kembalikan ke Bu Indri selaku moderator. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas. Saya panggilnya Mas Wasis ya. Iya, Eh, betul. Insight-nya menarik sebagai tindak lanjut dari pembuka dari Pak Martin. Sekarang kita tadi dari Mas Wasis saya mencatat setidaknya tiga isu menarik. Satu mengenai siapa. Jadi wajah middle class di Indonesia adalah kalau membayangkan ya Gen Z itulah dia bukan baby boomers generation ya. Generasi baby boomers. Kemudian juga terkait dengan relasi tadi kalau di tempat Pak Martin kita mendengar mengenai istilah ambigu. Di sini kita mendengar konsep fluktuatif atau gagasan bahwa relasinya itu fluktuatif dalam konteks menguatkan atau tidak menguatkan. Dan problem yang masih dihadapi adalah misalnya ketimpangan dan posisi kelas menengah yang tidak stabil dan tidak independen. Satu faktor tambahan yang juga menarik adalah teknologi sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi moda aksi ataupun moda aktivitas dari middle class Indonesia. Nah, dengan itu saya ingin mengundang Mas Fajar untuk juga membagikan insight